Ya kalau barang itu katanya kan dari luar, Andre namanya. Dalam kasusnya Amar Zoni, dia adalah pengedar. Sekali ketangkap mengedarkan, 2 kali ketangkap mengedarkan, 3 kali ketangkap mengedarkan, dan terakhir mengedarkan di lapas. Karena dia pengedar, hukumannya hukuman mati. Dia sama ya insya Allah Ya, Nasib Amar Zoni akan ditentukan dalam waktu dekat setelah kembali terjerat kasus narkoba di dalam sel Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Nantinya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan menggelar sidang Amar Zoni setelah 4 kali terciduk dalam kasus yang sama, narkoba. Berembus kabar jika Amar Zoni akan dijatuhi hukum atas tindakannya yang tidak lagi ditolerir, memperjualbelikan narkoba sesama tahanan di dalam penjara. Di tengah riuhnya kabar tak sedap mengenai dirinya, mantan suami Iris Bella itu menulis sepucuk surat yang menyentuh. Di sisa minggu terakhir jelang sidang, Amar seperti ingin memberitahu lewat sepucuk surat yang ditulis dengan tangannya sendiri. Bersama surat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak seperti yang diberitakan di media. Tulis Amar Zoni memberi pesan jika dirinya tak bersalah. Kalau fisik ya sehat ya, tapi kalau psikologi ya pastilah, pasti adalah kan begitu besarnya kan berita di media seolah menempatkan dia seorang benar besar, ya kan, seolah yang mengatur peredaran narkoba di lapas, ya kan, dia kan stres lah. Padahal kan dari kronologis dan alat bukti yang kita lihat ya di media itu kan tuduhan itu enggak seperti itulah, kan gitu. Karena dan kalau kita tengok kronologis dia juga kan ya barang itu kan bukan disita dari dia, itu kan orang yang ditangkap dan menunjuk ke dia gitu loh. Nah, dan orang itu juga ya yang barang yang dapat itu kan dari orang ya, salah satu orang yang 5 orang itu. Nah, orang ditangkap, nah ditanya barangnya dari mana, ya ditunjuk Amar. Nah, sedang Amar tidak mengaku. Nah, otomatis kan ini kan baru dia semacam tuduhan orang kan. Beda kalau ditangkap langsung dari dia, seperti kasus yang 2023 itu kan langsung memang dapat dari dia kan, yang 2,5 gram. Dalam kasusnya Amar Zoni, dia adalah pengedar. Sekali ketangkap mengedarkan, 2 kali ketangkap mengedarkan, 3 kali ketangkap mengedarkan, dan terakhir mengedarkan di lapas. Karena dia pengedar, hukumannya hukuman mati seharusnya. Ya, tapi kan ada timbang-timbang, akhirnya dihukum lama. Jadi tadinya 4 tahun, tadinya 6 tahun, jadi sekarang kalau disidang lagi ya bisa 20 tahun kan, atau hukuman mati karena pengedar. Nah, udah benar itu. Pengakuan Amar Zoni lewat secari kertas yang ia tulis jika dirinya hanyalah korban ramai mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Menanggapi pengakuan kliennya, kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, membenarkan jika Amar Zoni seperti dijebak. Dugaan itu bukan tanpa sebab, banyak kejanggalan yang dialami Amar selama mendekam dalam tahanan. Ada kelompok yang bermain-main dengan memanfaatkan para napi untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Terlebih kasus yang dituduhkan berulang kali menyeret nama Andre yang sampai dengan saat ini belum juga dilakukan pemeriksaan. Karena hal itulah John Matias berharap di pengadilan nanti kliennya dapat membongkar berbagai kejanggalan yang dialaminya. Sementara itu, dukungan untuk Amar Zoni terus mengalir mulai dari keluarga hingga mantan istri Iris Bella. Mereka percaya Amar Zoni tidak bersalah dan akan bebas dari tuduhan keji yang sempat membuat syok. Ya kalau barang itu katanya kan dari luar, Andre namanya. Nah itu yang heran saya ini, Andre ini kenapa nggak pernah ditangkap?
Padahal kan dulu di peristiwa tahun 2003, barang itu kan dari Andre juga. Menurut pengakuan dari yang beli itu terdakwa Akri kan, yang terhukum Akri, bahwa itu Andre. Nah ini kan sekarang barang itu lagi dari Andre juga. Nah Andre ini nggak pernah, namanya ada tapi orang nggak pernah ditangkap. Ya kan lucu ya. Harusnya kan ini yang ditangkap dulu baru dikembangkan. Kemana aja, siapa aja sebenarnya yang mesan. Memang kalau mesan itu, kalau informasinya kan orang tuh langsung ke Andre, tapi barangnya ya seolah-olah diambil dari Amar gitu loh. Padahal di tempat Amar itu nggak ada barang. Itu kan ceritanya Amar ya. Dia yang akan dibongkar ya peristiwa bagaimana penangkapan dia, yang menurut kesan dia kan ya ada yang tidak kebenaran, seperti dia nggak boleh didampingi pengacara, kemudian juga bahwa kasus ini cuma formalitas, kemudian ada iming-iming juga permintaan oleh oknum yang nanti akan dia ungkapkan di persidangan. Jadi ada, kalau dari itu ada kesan kan seolah-olah ya kamu harus memberi sesuatu, enggak perkaramu naik kan gitu. Ya kalau menurut dia kan tadi ya penyidikannya yang nggak transparan, kemudian tidak boleh memakai PH. Ya banyak lagi sesuai kronologis dia, tentu nggak perlu dulu kami buka di sini. Itu berarti kan senjatanya pengacara. Dia merasa dijebak juga kalau di dalam. Ya kalau menurut kronologisnya kan begitu, ada indikasi penjebakan ke dia kan gitu. Bang, akhirnya Amar gagal mendapatkan remisi yang kabarnya yang beritanya itu kemungkinan bebas akhir tahun atau awal tahun. Karena ini. Ya udah pasti kan sesuai SOP kan dia akan gagal mendapatkan hak-haknya itu. Ya otomatis kan nggak akan mungkin mendapatkan itu kan gitu. Untuk lebih melihat dan mengedepankan fakta dan data. Bang Amar ini masih dugaan teman-teman. Ya. Jadi belum ada data dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Dan saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Karena jangan sampai itu bisa memperkeruh keadaan. Kita belum tahu data dan faktanya. Kita belum tahu itu teman-teman. Ya, jadi saya harap teman-teman di sini juga mengerti, harus melihat ke dua sisi, jangan hanya melihat ke satu sisi. Jangan hanya lihat kepada media yang sengaja menggoreng-goreng kasus ini. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Itu udah ranah penyidikan, jadi kami nggak bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Tentunya kami saat ini hanya fokus bagaimana si Amar ini bisa menjalani pembinaan di Lapas 1 Cipinang. Dia tidak melakukan pelanggaran, kemudian dia mengikuti semua aturan dan tata tertib yang ada di Lapas Kelas 1 Cipinang. Tentunya kami tidak bisa menjelaskan mengenai hal tersebut. Ya, oke. Jelang menjalani persidangan, berhembus kabar jika Amar Zoni akan dipindahkan ke sel tahanan super ketat, penjara Nusa Kambangan. Saat disinggung mengenai Amar yang dipindah ke Nusa Kambangan, kuasa hukumnya, John Matias, mengaku belum mengetahui secara pasti apakah kliennya akan dipindahkan atau hanya isu belaka yang belakangan ramai menjadi perbincangan, terutama di media sosial. Jikapun nantinya benar Amar Zoni akan dipindahkan ke Nusa Kambangan, John Matias berharap agar putusan memindahkan tawanan ke Nusa Kambangan diperhatikan secara ketat atau jika perlu dibatalkan terlebih dalam waktu dekat Amar Zoni akan jalani persidangan. Ya itu kan memang kita dengar. Cuma kan itulah yang perlu dipertimbangkan kan gini. Satu, perkara baru ini kan harus akan disidang. Itu nggak mungkin nggak disidang. Waktunya juga kan minimalnya kan 14 hari lagi ini kan akan disidang.
Nah, terus bagaimana? Dalam persidangan ini kan harus butuh kehadiran Amar. Nah, bagaimana kalau dia di Nusa Kambangan? Ya, nanti kan menjadi biaya mahal. Dan itu kan ada proses panjang yang harus dilakukan. Contohnya ya harus minta izin kan ke pengadilan nanti. Kemudian juga kan ya kejaksaan tentu harus dilibatkan kalau memang dia dipindahkan. Bagaimana nanti dalam proses persidangan membutuhkan kehadiran Amar. Karena Amar maunya kan sidang ini kan on ya. Iya. Terkait dengan hal tersebut, tentunya pimpinan mempunyai kebijakan ya berdasarkan dari hasil asesmen ya. Jadi untuk itu kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Pimpinan kementerian yang menangani ini kan, ya minta supaya Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Benar. Kenapa? Karena berbahaya. Begitu. Udah di lapas masih ngedarin juga, berarti kan ada ilmunya dia kan. Berarti tingkat tinggi ilmu pengedaran mengedarkan narkotika kan. Jadi ya dia harus dipindahkan ke Nusa Kambangan supaya jauh dari mengedarkan narkotika. Nah, tidak ada syarat apa-apa. Jadi tergantung dari kementerian. Kalau menteri mau pindahkan beberapa narapidana ke Nusa Kambangan itu udah urusan dari kementerian. Jadi nggak ada ukuran-ukuran karena hukumannya apa dan karena dia melanggar pasal apa, nggak ada. Jadi kalau memang Nusa Kambangan. Jadi kalau gini, kalau ternyata semua lapas di wilayah Jawa Barat penuh, ya masih ada Nusa Kambangan kosong, ya sebagian dipindah ke Nusa Kambangan gitu. Jadi itu adalah kewenangan dari pimpinan kementerian. Kementerian apa itu? Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, Kementerian Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan dan Pemasyarakatan. Nusa Kambangan kan dianggap sebagai penjara utama ya, penjara yang untuk perkara-perkara yang berat ya. Tapi kalau kemudian semua penjara penuh, Nusa Kambangan kosong, ya sebagian dipindah ke situ. Jadi itu kewenangan, bukan karena aturan-aturan khusus di mana hanya perkara-perkara berat aja yang boleh Nusa Kambangan. Berpindah dari satu lapas ke lapas lainnya. Terciduk untuk keempat kalinya berurusan dengan barang terlarang, Amar Zoni dikabarkan sempat depresi hingga mengalami tekanan hebat. Kakak kandung Aditya Zoni itu tidak menyangka akan kembali berurusan dengan aparat kepolisian yang lebih tragis dilakukan di dalam sel. Berbagai caci maki, hinaan, hingga kutukan yang dialamatkan pada Amar Zoni membuatnya syok hingga mentalnya terganggu. Lantas seperti apa kondisi kesehatan Amar Zoni? Ya terakhir kami ketemu Agustus ya, Pak Ahmad. Ya ketemu sekarang tentu ada perasaan cemas, ada perasaan stres, dan kemudian ada perasaan ya galau, kemudian ada perasaan sampai berapa lama lagi saya harus di penjara. Ya banyak lah yang kita lihat. Itulah gunanya kita kan memberikan edukasi dan supporting dan menyamankan kejiwaannya supaya dia jangan larut dengan ini. Takutnya kita kan jangan sampai, ya kan orang kalau dalam keadaan begitu kan ya bisa aja kan melakukan perbuatan gila kan, bisa aja kan. Nah ini kan harus cepat-cepat datang juga kita untuk mengedukasikan gitu. Jadi dengan kedatangan kita kan supaya dia bisa berpikir kembali normal gitu. Jadi jangan ada kesan ketakutan apalagi saya ini kan ya bermasalahnya dengan lapas. Nah ini kan tetap aja lapas kan, masih dalam satu institusi pemerintah yang sama. Sejauh ini sih yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan terus dalam pantauan kami. Baik-baik saja, saat ini masih baik-baik saja di sini. Ya waktunya sholat dia sholat, waktunya olahraga dia mengikuti olahraga, dan waktunya pendampingan ya kami lakukan pendampingan. Amar Zoni harus kembali menjalani nasibnya yang kurang baik. Tidak sekali Amar terlibat kasus narkoba, terhitung sudah 4 kali aktor yang banyak
membintangi film drama itu berurusan dengan barang haram sekaligus terlarang. Akibat narkoba, Amar harus menerima kenyataan pahit, satu-satu orang dicintainya pergi dan lepas dari tangannya. Istri tercintanya, Iris Bella, yang tak lagi kuat memilih bercerai. Dan yang memilukan Amar sedang dalam tahanan saat sang ayah wafat lantaran sakit yang dideritanya. Kini setelah rasa pahit itu berlalu, nasib buruk kembali dirasakan Amar Zoni. Ya, menjelang kebebasannya setelah direncanakan mendapat resisi, Amar justru kembali mengedarkan narkoba. Akibat perbuatannya itu, Amar Zoni urung bebas, remisi yang sudah di depan mata kandas. Tidak itu saja, rencana pernikahan dengan kekasihnya pun batal. Bahkan berembus kabar jika hukuman berat sudah menantinya. Lantas apa kata kekasih Amar Zoni? Empat kali, itu kan baru praduga, jadi nanti jangan ngambil asumsi dulu, nanti kita lihat aja di persidangan gimana buktinya gitu aja. Saya kalau sekarang tuh belum bisa ngomong apa-apa kan, karena emang kejadian itu udah lama dari bulan Januari gitu. Jadi ini kan masih praduga kan, jadi belum tentu juga Bang Amar bersalah. Jadi nanti yang membuktikan itu di fakta persidangan aja, nanti kita lihat. Kalau ada pasti kita nggak shock dong gitu, karena kejadiannya di Januari itu kita pikir udah clear, Bang Amar juga udah dapat istilahnya tuh hukuman sesuai dengan SOP di rutan gitu kan, dengan selti 40 hari, terus tidak dapat remisi selama 2025, dapat lister F ya itu namanya, saya nggak ngerti. Nah, dan pihak keluarga juga sudah datang dengan pengacara juga saat itu gitu, jadi dipikir masalahnya selesai gitu, dan tidak ada peringatan-peringatan lagi atau apa sih pihak yang lain tuh menghubungi kita, nggak ada. Jadi tiba-tiba langsung naik aja kasusnya di kejaksaan. Nah, kita terus. Kalau misalnya munculnya berita ini lagi, Amar Zoni kemungkinan akan ditanyakan terus sama Amar. Oh enggak. Karena kan ini baru praduga loh, jangan sampai jadi fitnahnya kemana-mana gitu. Nanti coba lihat di fakta persidangan apa aja nanti apa yang terjadi gitu. Karena aku juga nggak bisa ngomongin sekarang gitu, nanti biar pengacaranya Bang Amar kalau soal itu gitu. Posisi sama Amar? Ya insya Allah ya, kan saya juga sebagai seorang dokter ya, namanya orang pecandu sakit harus minum obat ya kan. Emang sekarang kan kita kan udah dewasa gitu. Ya berhubungan juga kita bukan kan berhubungan untuk cuman iya gitu. At least aku udah dukung, tiba-tiba di luar tidak jodoh itu sudah urusan Tuhan, balik lagi rezeki jodoh maut itu urusan Allah gitu. Tapi yang saat ini apapun yang terjadi dengan Bang Amar gitu ya, mau saya berkomitmen atau tidak gitu ya, saya tetap ada di Bang Amar juga, gitu. Mana ini kita menduga bahwa kita akan ketemu sekarang loh, kan nggak kenal tiba-tiba kita ketemu gitu. Nah itu yang harus kita membangun suatu opini yang positif. Jadi jangan nanti, tetapi kita support lah semua untuk orang Indonesia yang penyalahguna narkotika untuk pulih, untuk bisa sembuh dan untuk direhabilitasi. Tahun 2025 ini yang bersangkutan karena adanya pelanggaran tersebut, maka yang bersangkutan masuk ke register F dan tentunya tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan remisi. Yaitu catatan pelanggaran. Nah, yang bersangkutan kan melakukan pelanggaran, jadi kami TPP-kan, kemudian kenakan sanksi register F. Nah, karena ada register F itulah yang bersangkutan tidak bisa diusulkan untuk menerima remisi. Ujian berat harus dilalui Amar Zoni. Karir yang sudah dibangunnya dengan susah payah seketika sirna akibat ulah sendiri. Amar Zoni tidak hanya ditinggal pergi orang-orang tercintanya, tetapi juga hidup dalam keterpurukan. Amar diisukan mengalami kebangkrutan. Harta bendanya ludes setelah terjerat kasus narkoba. Menjalani hari-hari yang menyedihkan, Amar berusaha bangkit dengan meminta pertolongan pada perempuan yang dikabarkan menjalin kedekatan dengannya, Zeda Salim. Lantas seperti apa cerita Zeda Salim mengenai Amar Zoni yang kembali jatuh di lubang yang sama? Saya kecewa sama dia. Kalau kemarin kan saya ngebelain dia banget ya.
Tapi ternyata setelah saya tidak memberikan apa yang dia mau, saya melihat dia memberikan panggung seorang wanita berinisial K, di mana wanita berinisial K itu memfitnah, merendahkan dan mempermalukan saya di media sosial. Dan dia terlihat kayak memberikan panggung, mendiamkan hal itu yang bikin saya kecewa. Kalau saya tidak menyangka ya, kaget, tidak menyangka, prihatin, sedih, kecewa, marah, campur. Kok bisa dia jatuh ke lubang yang sama sampai 4 kali, itu parah sekali. Yang saya pikirkan cuma satu, dia apa nggak kasihan sama anak-anaknya gitu. Saya kalau melihat anak-anaknya kan masih kecil, butuh sosok seorang ayah. Saya suka nangis kalau lihat anaknya, kasihan gitu, masih kecil-kecil. Makanya saya yang dia butuhkan sekarang ini 2. Yang dibutuhkan Amar sekarang ini 2. 1, pertolongan dari Allah, karena dia ancaman hukumannya memang sangat berat sekali, bahkan dari beberapa sumber berita hukuman mati dan seumur hidup, paling parah ya kalau nggak salah. Itu pertama. Yang kedua, kayaknya dia butuh psikiater deh. Dia butuh dokter kejiwaan, karena saya melihat isi otaknya bermasalah, hatinya juga bermasalah. Dia harus mendapatkan perawatan secara medis dengan serius, karena kan narkoba itu kan merusak syaraf otak. Bisa jadi ada efek dari situ. Ya waktu jenguk dia di lapas aja, habis gitu saya blokir nomornya. Saya sempat negur dia, saya kirim bukti video rekaman netizen. Netizen kan ngirimin video rekaman si K ini ngefitnah saya, merendahkan saya, mempermalukan saya di hadapan banyak orang di media sosial. Saya kirim videonya. Saya mempertanyakan, perempuan ini siapa? Ada masalah apa dengan saya? Ketemu sama saya nggak pernah. Dan apa maksudnya dia memfitnah saya seperti ini? Dia ngaku katanya pacar kamu, apa betul? Saya sempat negur, tapi nggak dijawab. Nah, saya sakit hati difitnah oleh si dokter K ini. Dan bukti video rekamannya kan sudah ditayangkan di TV-TV ya, di mana dia menyebutkan nama saya dengan jelas. Itu kalau saya laporkan ke polisi kan kena banyak undang-undang ya, undang-undang IT, fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan kan kena. Tapi saya lebih memilih, saya berpasrah sama Allah, biarkan Allah yang membalas. Orang yang sengaja menzolimi dan mempermalukan saya, merendahkan saya, nanti dengan sendirinya akan dibalas dengan Allah. Mereka nanti dengan sendirinya akan dipermalukan oleh Allah. Dan sekarang you can see. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.